OTW pulang kampung dulu guys. Bab 1961 sampai bab 1965. Di bawah pengawasan ratusan pejabat di Pulau Jinggang, penghancur meninju kepala Ye Junlin dengan keras. Puff, darah berceceran tiba-tiba, tidak. He Kingsway menunjukkan ekspresi galak, ini. Raja judi itu tercengang. Jiuzu Xuanzun tercengang. Semua bangsawan di Pulau Jinggang tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah Ye Junlin yang dianiaya, itu nomor 1 di daftar musim panas? Dia benar-benar kalah. Gagal total, dia dipukuli dengan keras. Tidak ada cara untuk melawan, bagaimana ini bisa terjadi? Tapi setiap orang harus mempercayainya meskipun mereka tidak mempercayainya. Karena faktanya ada di depan mata kita, mereka semua melihat Ye Junlin dianiaya. Inilah gunanya Richard pada saat ini, dia meminta penghancur untuk membatalkan dinding angin yang mengisolasi dunia luar, agar seluruh pulau Golden Harbor melihat jatuhnya Ye Junlin. Ini akan membuat seluruh Daxia dan seluruh dunia tahu bahwa Ye Junlin dipukuli sampai mati. Richard ingin membunuh orang dan mengambil hati. Karena mereka tidak mengetahui keseluruhan proses pertempuran, Duang dan yang lainnya mengira perusak di depan merekalah yang melukai Ye Junlin seperti ini. Seberapa menakutkan dia, bang, pukulan lain, darah muncrat. Bang bang bang. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, seluruh tubuh Ye Junlin berlumuran darah. Semua orang khawatir saat melihatnya, terutama He Kingsway, yang tidak bisa bergerak atau berbicara, meneteskan air mata. Dia merasa tertekan, dia menyalahkan dirinya sendiri. Jika bukan karena dia, mengapa Ye Junlin ada di sini? Para pejabat di Pulau Jinggang secara kolektif diam. Dia melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Di sudut jauh, sepasang mata mengamati semuanya dalam diam. Setengah peri dan setengah hantu, tidak ada ekspresi di wajah jeleknya, dia hanya menatap. Ye Junlin menderita pukulan berat terus-menerus dan kehilangan nafas. Penghancur masih menyerang dengan kejam, bunuh dia. Perintah Richard, aliran udara di tangan kanan penghancur sangat menyilaukan, sebanding dengan senjata ajaib. Boom, dia menyerang dengan tangan kanannya, dan kekuatan mengerikan di tangan kanannya menembus Ye Junlin seperti pedang tajam. Beberapa kali lagi, Richard masih khawatir. Boom, boom, penghancur menembus Ye Junlin dengan energi 10 kali berturut-turut. Plop, Ye Junlin terjatuh ke tanah dengan keras. Tidak ada nafas sama sekali, nafas kehidupan hilang sama sekali, dan semua energi fisik hilang. Tidak, He Kingsway menjerit memilukan di dalam hatinya. Dia tidak bisa menerima apa yang dilihatnya, nomor 1 di daftar surgawi telah jatuh. Ini, terlalu mengejutkan, para pejabat Pulau Jinggang tenggelam dalam keterkejutan yang luar biasa. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa orang nomor 1 dalam daftar di musim panas akan dipukuli sampai mati. Bagaimana ini mungkin? Segalanya tampak seperti mimpi. Bas-bas, beberapa kendaraan udara tak berawak juga terbang ke lokasi kejadian untuk melakukan berbagai pemindaian dan inspeksi terhadap Ye Junlin. Untuk memastikan apakah Ye Junlin sudah mati, dikonfirmasi mati. Semua karakteristik telah berhenti, kematian benar. Data deteksi yang dikirimkan dari pesawat memastikan bahwa Ye Junlin telah meninggal. Penghancur, periksa lagi, Richard adalah orang yang sangat berhati-hati, terutama ketika menjawab pertanyaan Ye Junlin, dia bahkan lebih berhati-hati hingga menjadi menakutkan. Dia masih khawatir dan meminta penghancur untuk memeriksanya kembali. Tuan, dia sudah mati, kata penghancur. Richard menghela napas lega. Wajahnya sudah berkeringat deras. Kakiku tidak stabil. Para pemimpin pasukan Pulau Timur bersorak satu demi satu. Ini menunjukkan betapa besarnya ancaman yang ditimbulkan Ye Junlin terhadap mereka. Sial, mereka bisa sangat bahagia. Oke.
hancurkan tubuhnya, tarik saja ke belakang. Richard meminta penghancur untuk menghancurkan tubuh Ye Junlin. Dimengerti, sinar energi muncul di tangan penghancur, dan kilat menyambar. Dia ingin membubarkan Ye Junlin dan menghancurkan tubuhnya. Sekarang mustahil bagi Ye Junlin untuk membangkitkannya kembali. Pada saat ini, hati semua orang berdebar kencang. Setiap orang mengalami kesulitan bernapas dan hampir tercekik. Raja Judi, Jiuzu Xuanzun dan He Qingsui sedang menunggu keajaiban terjadi. Ini sangat kejam. Jika kamu membunuh seseorang, kamu bahkan tidak akan meninggalkan mayatnya. Mereka tidak ingin melihat tubuh Ye Junlin dihancurkan. Terutama He Qingsui, baginya, itu adalah rasa sakit yang sangat memilukan. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat ini, bahkan Richard pun sangat gugup. Kakiku gemetar dan gigiku gemetar. Intuisinya memberitahunya bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi ketika tubuh Ye Junlin dihancurkan. Namun, dia harus melihat tubuh Ye Junlin dihancurkan dengan matanya sendiri untuk memastikan kematian Ye Junlin. Kalau tidak, dia tidak akan mempercayainya, akan kesulitan tidur dan makan. Sinar cahaya mengembun di tangan penghancur dan perlahan membentang ke arah Ye Junlin. TSK, sinar cahaya menyinari tubuh Ye Junlin, melautkannya sedikit demi sedikit. Tidak ada keajaiban yang terjadi, Ye Junlin bahkan tidak bangkit untuk melawan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Ye Junlin, tubuhnya dibubarkan oleh Destroyer. Plop, Richard duduk di tanah, boom. Batu besar yang tergantung di jantungnya akhirnya jatuh. Saat ini, dia merasa lebih hampa dari sebelumnya. Tampaknya hidup tiba-tiba kehilangan arah, semuanya kosong. Sejak dia dipercayakan tugas penting oleh laboratorium dewa, dia selalu memperlakukan Ye Junlin sebagai musuh seumur hidupnya. Dengan kata lain, tujuan hidupnya adalah menghadapi Daxia dan membunuh Ye Junlin. Sekarang Ye Junlin sudah mati, dia hampa dan kesepian. Ketika pasukan Pulau Timur melihat Ye Junlin dibubarkan, mereka semua berseru dan menari dalam perayaan. Tidak ada yang menonton video real-time. Pada saat ini, gambar real-time mulai melonjak, dan ada perubahan baru. Tapi semua orang tenggelam dalam kegembiraan, dan tidak ada yang melihat videonya lagi. Tarik semua drone, Richard juga menarik drone. Sekarang semua gambar videonya hilang. Tidak ada yang tahu tentang perubahan tadi. Dalam pandangan Richard, tubuh Ye Junlin telah hancur. Tidak ada kemungkinan kebangkitan sama sekali, betapapun kuatnya tekniknya, betapapun canggihnya teknologinya, ia tidak dapat melakukan hal ini. Di lapangan, di bawah pandangan semua orang, penghancur dengan paksa membubarkan Ye Junlin. Bahkan tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tersisa. Energi dan darah He Qingsui mengalir ke jantungnya, setelah seteguk darah muncrat, dia pingsan. Duwang dan Jiuzu Xuanzun semuanya putus asa. Belum lagi dia dikalahkan di daftar teratas di musim panas. Mayatnya langsung dibubarkan, buruk sekali. Sungguh menyedihkan, ini juga merupakan peringkat musim panas terpendek dalam sejarah. Dia meninggal hanya beberapa hari setelah menjadi satu. Semua orang di Pulau Jinggang terdiam. Semua orang dalam kesedihan dan keputusasaan. Rentan penghancur segera pergi dari sini setelah menghancurkan tubuh yang lain. Setelah hari ini, Destroyer akan terkenal di seluruh dunia. Dia membunuh Ye Junlin sendirian, faktanya, banyak tuan yang membunuh mereka bersama-sama, tetapi Richard tidak mau memberitahu siapapun. Hanya dikatakan bahwa dia membunuh Ye Junlin sendirian. Bahkan jika He Qingsui melihatnya, itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang akan mempercayainya. Pencapaian membunuh Ye Junlin sudah cukup untuk menjadikan penghancur menjadi eksistensi teratas. Penghancur pergi, Duwang melihat segala sesuatu di depannya dan menghela nafas. Ayo kembali, bawa Qingsui pergi, semuanya sudah berakhir. Tuan Ye sama sekali tidak selamat, sayang sekali.
Tuhan sangat iri pada Yingcai, Jiuzu. Xuanzun menghela nafas dan meninggalkan tempat kejadian. Sekarang, tidak ada seorang pun di sini, hanya genangan darah yang tersisa. Ye Junlin akhirnya larut ke dalam genangan darah. Setelah semua orang pergi, makhluk setengah abadi dan setengah hantu muncul. Genangan darah di tanah tiba-tiba menghilang. Yang lebih menakutkan lagi adalah, tubuh Ye Junlin tiba-tiba muncul kembali. Darah menghilang dan tubuh muncul. Jika orang lain mengetahui hal ini, rahang mereka mungkin akan ternganga. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah semua yang baru saja kulihat itu palsu? Itu benar, semuanya palsu. Semua yang mereka lihat adalah ilusi yang disebabkan oleh setengah abadi dan setengah hantu yang menggunakan mantra untuk mengganggu kesadaran semua orang. Adegan di mana mereka melihat Ye Junlin dibubarkan hanyalah ilusi. Tidak hanya orang yang lewat saja yang terkena halusinasi, tapi juga penghancur. Dia mengira dia sedang melarutkan tubuh Ye Junlin, tapi nyatanya itu semua palsu dan semua halusinasi dihasilkan oleh otaknya. Tapi otaknya terlalu kuat untuk mengganggu kesadarannya dan menciptakan halusinasi. Setengah abadi dan setengah hantu harus menggunakan seluruh kekuatan mereka, menggunakan mantra terkuat, dan menggunakan upaya terbesar mereka untuk menipunya. Puff, setengah abadi dan setengah hantu terhuyung-huyung saat berjalan, dan tiba-tiba seteguk darah muncrat. Dia hampir jatuh. Tidak sulit untuk menipu orang lain dengan sihir tadi, tapi terlalu sulit untuk menipu penghancur. Setengah peri setengah hantu mencoba yang terbaik untuk mengganggu kesadaran penghancur dan menyebabkan dia berhalusinasi. Tapi ini akan menghabiskan terlalu banyak energinya. Kali ini setengah abadi dan setengah hantu menggunakan sihir untuk menuanya setidaknya 20 atau 30 tahun. Rambutnya memutih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia membayar harga yang sangat mahal karena menipu penghancur. Untungnya aku mendapatkannya. Setengah abadi dan setengah hantu tersenyum. Faktanya, setengah abadi dan setengah hantu hanya menipu orang-orang yang hadir, tetapi tidak bisa menipu mesin dingin itu. Namun, Richard dan yang lainnya di depan layar hanya melihat ke depan sedikit. Mereka yakin penghancur dapat membubarkan Ye Junlin dan berhenti melihatnya. Jika mereka menatap layar, mereka akan menyadari bahwa tidak ada layar. Sang penghancur tertipu. Setengah abadi dan setengah hantu memandang tubuh Ye Junlin dan berkata, "Hei, aku tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Aku hanya bisa menyelamatkan tubuhmu." Ternyata setengah abadi dan setengah hantu juga mengira Ye Junlin sudah mati total. Tidak ada cara untuk menyelamatkan nyawanya dari penghancur, hanya tubuhnya. Karena dari pertemuan pertama dengan Ye Junlin, makhluk setengah abadi dan setengah hantu tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari bencana hari ini. Agar tidak melibatkan dirinya, dia membuat alasan untuk pergi. Ini adalah harga yang kamu bayar untuk menyelamatkan orang. Beristirahatlah dengan tenang, aku akan menyelamatkan istrimu. Kata setengah abadi dan setengah hantu. Siapapun yang meminta setengah abadi dan setengah hantu untuk mengambil tindakan harus membayar harganya. Ternyata harga yang Ye Junlin bayar adalah mengorbankan nyawanya. Kubur kamu dengan benar. Setengah abadi dan setengah hantu bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat mayat Ye Junlin. Dia akan mengambil tubuh Ye Junlin. Tapi saat ini, wajah setengah abadi dan setengah hantu berubah. Tidak. Seseorang datang, setengah abadi dan setengah hantu melemparkan tubuh Ye Junlin ke laut di sebelahnya, dan kemudian dia menghilang. Orang tua setengah abadi dan setengah hantu telah menghabiskan terlalu banyak energi dan tidak bisa menyeret tubuh Ye Junlin pergi. Begitu Anda melakukannya, seseorang akan mengetahuinya. Setelah setengah abadi dan setengah hantu menghilang, beberapa orang muncul. Mereka adalah mata-mata dari Tian's Mansion. Setelah menerima berita kecelakaan itu, mereka datang ke sini secepat mungkin. Sesampainya di sini, mereka melihat sekeliling. Dikonfirmasi bahwa Ye Junlin sudah mati,
Setelah konfirmasi, mata-mata itu pergi. Makhluk setengah abadi dan setengah hantu menunggu mata-mata pergi sebelum muncul kembali. Dia segera bergegas menuju laut di sebelahnya. Dia menggunakan sihir untuk mencari lokasi Ye Junlin. Namun dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuh Ye Junlin telah hilang. Seharusnya tidak, di sini tenang, dan airnya tidak bergerak sama sekali. Dalam waktu sesingkat itu, mustahil baginya untuk melayang jauh. Setengah abadi dan setengah hantu itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia melompat ke laut lagi untuk mencari. Selama beberapa jam, kami mencari di sekitar wilayah laut. Tubuh Ye Junlin tidak terlihat sama sekali. Tubuh Ye Junlin menghilang. Bahkan setengah abadi dan setengah hantu menganggapnya luar biasa. Seharusnya tidak, dia tidak mungkin hidup, kenapa tubuhnya menghilang? Setengah abadi dan setengah hantu itu bingung. Ye Junlin tidak mungkin hidup, hal itu dikonfirmasi berulang kali oleh Richard si penghancur dan setengah abadi dan setengah hantu. Sekarang tubuh Ye Junlin telah menghilang. Satu-satunya kemungkinan adalah tubuh Ye Junlin telah diselamatkan oleh orang lain. Hei, simpan saja tubuhnya, si setengah abadi dan setengah hantu pergi. Beberapa jam terakhir ini, seolah-olah telah terjadi gempa besar di Pulau Jinggang. Hampir semua bangsawan kaget, bahkan orang biasa pun kaget. Ye Junlin, orang nomor 1 dalam daftar musim panas, meninggal di Pulau Hong Kong. Di bawah pengawasan ribuan orang, dipukuli sampai mati dan tubuhnya dibubarkan. Dampak dari kejadian ini terlalu besar, semua orang tidak bisa sadar kembali. Tidak hanya itu, seluruh bagian Daxia dengan cepat mengetahui masalah ini. Ye Junlin telah jatuh, berita ini seperti sambaran petir. Meledak di setiap sudut Daxia, orang nomor 1 dalam daftar Great Xia Tian meninggal, dan beritanya seperti guntur yang menggelegar dari langit. Sulit dipercaya, rumah Tians tercengang. Klan Baolong tercengang, Yan Longwei bahkan lebih tercengang. Ketika 7 dewa jahat dan kekuatan jahat lainnya mengetahuinya, mereka akan menjadi gila. Satu demi satu, mereka bergegas ke Pulau Jinggang seperti orang gila. Bukan hanya mereka, banyak orang yang bergegas ke Pulau Jinggang dengan gila-gilaan. Mereka tidak percaya, bagaimana Ye Junlin bisa mati. Bahkan tim rahasia Ye Junlin dan Raja Sitian menjadi gila. Itu terjadi secara tiba-tiba dan mereka tidak menyadarinya. Ketika sesuatu terjadi pada Ye Junlin di masa lalu, itu mungkin merupakan konspirasi yang telah direncanakan sebelumnya. Namun kali ini, hal itu terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, bahkan Raja Sitian, yang telah mengumpulkan informasi untuk Ye Junlin, tidak mengetahuinya. Dia sangat terpukul saat menerima berita kematian Ye Junlin. Langit berjatuhan, Santo Pelindung Daxia, satu kata raja berdampingan, telah jatuh. Kini identitasnya sebagai penerus dewa jahat telah dijelaskan dengan jelas. Semua orang tahu bahwa dia masih menjadi dewa perang di Daxia. Apalagi setelah dia menjadi nomor 1 di daftar musim panas. Banyak orang yang bersemangat, selama dia ada di sini, dia bisa terus melindungi Daxia. Dia yakin begitu juga dengan Tian's Mansion. Dia baru saja menghancurkan konspirasi musuh dan membantu Daxia menyelamatkan mukanya. Selamatkan Daxia dari bahaya, penduduk Daxia merasa harapan telah datang kembali. Namun dalam beberapa hari, Ye Junlin meninggal. Dia dipukuli begitu keras hingga tidak ada tulang yang tersisa. Menyedihkan, sangat menyedihkan, namun, adegan pembunuhan Ye Junlin disaksikan ribuan orang. Tidak palsu sama sekali, Ye Junlin benar-benar mati. Wen Lei di Tian's Mansion kaget saat mendapat kabar itu. Dia hampir pingsan, bahkan ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Apa, dia sudah mati? Bagaimana ini mungkin? Wen Lei tampak tidak percaya. Ye Junlin sudah mati, hebat tidak? Siapa yang membunuhnya? Dia seharusnya dibunuh olehku sendiri. Li Ziran awalnya bersemangat,
dan kemudian menunjukkan ekspresi marah. Ketika Ye Junlin disebutkan, tingkat kebenciannya meroket. Dia mengeluh tentang siapa yang membunuh Ye Junlin, mengapa dia tidak membunuhnya sendiri. Wen Lei menahan tangisnya dan memberitahu yang lain, jangan beritahu Junjun, neneknya, dan Zhou Nanyan. Berita kematian Ye Junlin menyebar ke seluruh dunia. Richard lah yang berinisiatif untuk memastikan Ye Junlin dipastikan meninggal dan tubuhnya dibubarkan. Tidak ada kemungkinan kebangkitan. Setelah mendapatkan berita pastinya, Dongdao bersorak dan Xingguo bersorak. Daerah yang memusuhi Ye Junlin bersorak. Mereka menyalakan kembang api untuk merayakannya. Mereka memperlakukannya seperti hari libur. Ye Junlin seperti pisau yang tertancap di hati mereka, dan mereka tidak bisa tidur sampai mereka mencabutnya. Sekarang semuanya sudah berakhir. Ketika Ye Junlin meninggal, orang yang paling bersemangat adalah kerajaan Elang Perang. Ye Junlin pernah membuat mereka sangat malu. Setiap orang punya dendam. Jika Ye Junlin meninggal, seluruh bangsa War Eagle Nation bersorak. Mereka bahkan ingin menambahkan hari ini sebagai hari libur. Richard dan penghancur menjadi pahlawan super kerajaan Elang Perang. The Destroyer muncul di hadapan publik untuk pertama kalinya. Dia menjadi pahlawan super kerajaan Elang Perang. Dan yang paling diuntungkan adalah Richard, karena dia berencana membunuh Ye Junlin. Dia menerima hadiah yang besar. Awalnya, dia hanya juru bicara laboratorium dewa dan hanya bisa dianggap sebagai orang tingkat rendah. Tapi kali ini setelah membunuh Ye Junlin, dia langsung dipromosikan ke level inti laboratorium dewa. Dia memiliki hak untuk masuk dan keluar dari laboratorium dasar utama laboratorium dewa, dan dapat memobilisasi 90% peralatan dan personel ahli di laboratorium dewa. Hal ini membuat Richard hampir mati karena kegembiraan. Ini berarti dia memiliki akses ke lebih banyak teknologi inti dan rahasia yang lebih misterius serta dapat memobilisasi orang-orang yang lebih berkuasa. Anda tidak lagi terbatas pada penghancur, dapat memobilisasi makhluk yang lebih kuat dari penghancur. War Eagle Kingdom bahkan menghadiahi Richard dengan banyak hal duniawi. Seperti kekuasaan dan kekayaan, tapi Richard tidak masuk angin. Tujuannya adalah menjadi inti dari laboratorium dewa. Kebahagiaan ganda, Ye Junlin meninggal, dan tujuannya tercapai lagi. Ye Junlin, terima kasih banyak, kupikir aku tidak akan pernah menjadi inti laboratorium dewa dalam hidup ini. Richard menengadah ke langit dan tersenyum. Richard segera memulai eksperimen Su Zhengji dalam mengubah tubuh energi lagi. Dan kemudian tidak ada yang menghentikannya. Pasukan Pulau Timur sama bersemangatnya dengan Richard. Jika Ye Junlin masih hidup, dia akan terus menekan komunitas seni bela diri di Dongdao, dan itu bahkan akan mempengaruhi mereka. Setelah Ye Junlin meninggal, rencana mereka dapat terlaksana. Setelah Ye Junlin meninggal, beberapa orang berduka atas kematiannya, beberapa menjadi gila, beberapa bersemangat, dan beberapa menghinanya. Beberapa orang bahkan dipromosikan dan menghasilkan banyak uang. Ini merupakan pukulan menyakitkan bagi Daxia. Selama periode waktu ini, dia menghancurkan rencana banyak musuh. Saat ini, Pulau Golden Harbor akan diratakan. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang datang ke sini. Mencari petunjuk apapun, namun terlepas dari bekas perkelahian, yang ada hanya genangan darah di lokasi kejadian. Itu dilakukan dengan sengaja oleh setengah abadi dan setengah hantu. Mereka tidak dapat menemukan apapun. Saudaraku, tolong ingat kedua nama ini, Richard dan Destroyer. Aku bersumpah akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Pedang Dewa Jahat meraung. Balas dendam untuk tuannya. Balas dendam, 7 dewa jahat dan kekuatan jahat berteriak satu demi satu. Ingat segala sesuatu yang lain, meskipun tuannya telah pergi. Kita harus mematuhi semua yang telah diajarkan tuan itu kepada kita. Pedang Dewa Jahat memerintahkan, Ye Junlin tidak hanya menaklukkan mereka dengan kekuatannya.
Dia bahkan membuat mereka terkesan dengan pesonanya. Apa, Ye Junlin sudah mati? Secara kebetulan, organisasi Alkitab baru saja mengirim 18 malaikat kegelapan untuk mencarinya. Di tengah jalan, berita kematian Ye Junlin keluar. Mereka juga kaget. Apakah kejeniusan seperti ini yang cocok untuk organisasi Alkitab hilang? Semua orang terkejut. Mungkinkah semua orang ditipu oleh Ye Junlin? Dia tidak mati sama sekali. Orang yang berbicara tidak lain adalah Ming Xie Shen, yang terkuat dari 13 dewa jahat di bawah dewa jahat awan api. Menurut informasi yang kami periksa, Ye Junlin gagal mati beberapa kali. Dia menipu semua orang. Ming Xie Shen berkata dengan pasti, bisa dimengerti kalau Ye Junlin tidak mati sebelumnya. Tapi kali ini tubuh Ye Junlin dihancurkan, dan Richard lah yang menyaksikan Ye Junlin mati dengan matanya sendiri. Semua orang tahu betapa berhati-hatinya Richard, kan? Another after the Dark Theory Angel keluar, semua orang diam secara kolektif. Memang itu, Richard dan organisasi Alkitabnya mengerti. Kalau ada yang bilang dia sudah mati, mungkin itu salah. Tapi ketika Richard bilang dia sudah mati, itu memang benar. Oke. Ayo kembali, 18 malaikat kegelapan berbalik di tengah jalan. Setelah beberapa hari hening, tidak ada kabar dari Ye Junlin. Setengah abadi dan setengah hantu tidak pernah menemukan tubuh Ye Junlin lagi. Masih belum ada petunjuk mengenai hal ini. Dia sendiri menyerah. Aku mencoba yang terbaik, tapi di mana tubuh Ye Junlin? Bersambung.